Halo guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Seiken Gakuen no Maken Sukai. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini Rizalya berlari menaiki tangga darurat untuk menuju ruang staf laboratorium. Ketika menuju ke sana, Rizalya teringat dengan buku ayahnya yang menyebutkan nama Darlor. Namun Rizalya belum bisa menemukan apa arti dari Darlor itu sendiri. Ketika Rizalya sudah sampai di depan pintu masuk laboratorium, dia pun langsung mendobraknya. Rizalya pun langsung kaget ketika menemukan semua staf terikat di dalam. Sebelum Rizalya berlari untuk membantu mereka, suara tembakan menghentikannya. Rizalya secara refleks berlindung di balik sekat yang rusak. Sekelompok beastmen dengan tudung menembaki Rizalya dengan senapan. Rizalya mengaktifkan pedang sucinya dan menggores tangannya. Rizalya menggunakan bilah darah untuk memblokir peluru yang ditembakkan ke arahnya. Nah, pada saat itu juga Rizalya melihat para teroris itu melarikan diri pada demonstrasi kekuasaan. Rizalya lalu menggunakan bilah darah untuk memotong tali yang mengikat para staf dan menyuruh mereka segera mengungsi ke permukaan. Rizalya berlari ke koridor, memeriksa lebih banyak orang yang selamat. Namun Rizalya terkejut ketika menemukan Arle di sana. Rizalya menduga Arle bekerja sama dengan kelompok beastmen. Meski Arle mencoba membantahnya, Rizalya tetap meragukannya dan menawarkan Arle untuk segera kembali. Namun Arle tidak mendengarkan Rizalya dan dia berkata akan melenyapkan naga neraka. Sehingga keinginan bodohnya itu membuat Rizalya beranggapan kalau Arle sedang membual. Bahkan Rizalya sudah mencoba menyerangkan Arle dengan sebaik mungkin supaya dia pergi ke tempat aman. Pada saat itu juga suara seseorang datang menyapa mereka berdua. Ketika kedua gadis itu berbalik, mereka mendapati orang berdiri di hadapannya adalah Nephakeus. Dengan tatapan melotot, Arle menuduh Nephakeus lah yang melepaskan Raja Naga. Akan tetapi Nephakeus membantah itu dan menuduh manusialah yang melakukannya. Namun terlepas dari itu semua, Nephakeus mengakui kalau dia senang melihat Naga Vera mengamuk. Nephakeus mengatakan tujuannya ke sini hanyalah gadis itu. Dan dengan senyum tipis, Nephakeus menatap tajam ke arah Rizalya. Nephakeus langsung menanyakan keterlibatan Rizalya dalam pemusnahan wadah dewi di kota hancur. Dan jawaban yang dia terima dari Rizalya adalah ketidaktahuannya. Sehingga Nephakeus berencana akan menggunakan cara lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari Rizalya. Sadar akan terjadi bentrokan antara mereka, Arle mendekati Rizalya dan memberitahunya bahwa mereka tidak bisa bertarung di sini. Tentunya Rizalya mengerti akan itu, karena sebagai vampir, Rizalya sangat lemah terhadap api yang berkobar di mana-mana. Dengan begitu, Arle membuat celah dengan menghancurkan lantai di bawahnya, dan mereka melompat ke bawah. Cerita kemudian berpindah di mana saat ini Leonis masih berusaha mengejar Vera dengan melompati gedung-gedung dan di tengah cuaca badai. Leonis sangat buruk dalam menggunakan sihir gravitasi. Jika Leonis mau, dia mungkin saja bisa menggunakan naga tengkoraknya untuk membantunya terbang.
namun risikonya pertahanan anti udara Assault Garden akan langsung menembaknya. Jadi karena itulah Leonis memilih melompati gedung untuk mengejar Feyre. Leonis kepikiran dengan Sherry. Leonis sebenarnya ingin Sherry menjaga Rizelia, namun panggilan telepatinya tidak direspon. Jadi Leonis hanya berharap Sherry baik-baik saja. Jika dia dalam bahaya, maka dia bisa menggunakan cincin itu. Itulah yang dipikirkan Leonis. Selama Leonis memikirkan itu, dia melihat Feyre menuju Assault Garden ke-7 dan pertahanan kota mulai menembakinya. Namun tidak ada yang mampu menggores naga Feyre. Nah, pada saat itu juga Leonis ingat bahwa Akademi Excalibur adalah basis operasinya. Dan saat ini Feyre sedang menuju ke sana. Leonis tidak akan membiarkan Feyre menghancurkan akademi dan akan melakukan apapun untuk mencegahnya. Tidak lama kemudian, Black Cash pun muncul dan membuat Leonis tersenyum. Dengan begitu, Leonis naik ke punggung Black Cash. Setelah melompat dari bayang ke bayang, Leonis dan Black Cash akhirnya dengan cepat mendekati Feyre. Kemudian Leonis mendengar naga Feyre melolong, sehingga retakan di langit mulai terbentuk, dan void terbentuk naga pun mulai bermunculan dari retakan. Leonis yang pengagum naga menjadi sangat jijik dengan naga void. Leonis tidak pernah berpikir naga sekuat Feyre bisa tercemar oleh void. Leonis mulai tenggelam dengan kemarahan dan kemudian melepaskan aliran panas dari tongkat siletsenya, sehingga void yang berada di dekatnya lenyap seketika. Sementara itu, setelah mengetahui akademi diserang oleh void, Regina naik ke atas atap asrama dan meneriakkan kepada warga untuk masuk ke dalam. Dengan begitu, Regina mengaktifkan pedang sucinya yang sudah siap akan membidik naga void yang akan mendekat. Melihat warga yang berlarian, salah satu void meluncur ke bawah. Namun naga void segera jatuh terkena tembakan dari Regina. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama, void itu kembali berdiri. Dan Regina melepaskan 3 tembakan lagi. Meski Regina merasa ini sedikit sulit, dia bagaimanapun harus bertahan sampai Sakuya tiba di sini. Karena sebelum serangan dimulai, Sakuya sedang beristirahat di tempat latihan. Jadi Regina rasa Sakuya saat ini dalam perjalanan ke sini. Sesaat kemudian, naga void meluncur ke bawah dan melayang tepat di atas Regina. Walaupun Regina sudah beberapa kali melepaskan tembakan, naga void tidak menghiraukannya. Naga void malah mulai menembakkan kilatan cahaya dari mulutnya. Namun sebelum cahaya itu akan melenyapkan asrama dan Regina, sebuah cermin penghalang muncul di depan Regina dan membalikan gelombang void ke segala arah. Saat akan membuka mata, Regina bingung kenapa dia masih hidup. Namun saat mencari sumber dari kekuatan yang menolongnya, Regina menemukan kerangka berjubah memegang tongkat. Sehingga Regina berteriak keheranan, bahkan dia hampir jatuh dari atap. Tidak hanya itu, Regina juga menatap 2 kerangka lagi di bawah. Mereka bahkan dengan sangat mudah menghabisi para naga void, di mana Regina sendiri sangat kesulitan mengalahkan satu darinya. Dan mereka adalah prajurit Lokhnas, bawahan Leonis. Nah, setelah Regina memeriksanya dari dekat, Regina ingat mereka adalah mainan yang Leonis pasang di depan pintu masuk kafe berhantu. Dengan trik-triknya itu, membuat Regina berpikir Leonis memiliki kemampuan yang jauh
dari yang mereka bayangkan. Dan tidak hanya Regina, semua Platon 18 sudah tahu akan hal itu. Hanya saja mereka tidak mau mempertanyakan sesuatu yang Leonis tidak ingin mengatakannya. Jadi Regina hanya berharap suatu hari akan tiba di mana Leonis sudah siap untuk menceritakannya. Nah, pada saat itu juga Regina menerima pesan dari Elvin. Meski suaranya putus-putus, Regina bisa memahami bahwa Elvin ingin Akademi mengirim pendekar pedang suci ke Assault Garden ke-6. Setelah terputus, Regina di sini memikirkan hal yang sangat bertentangan di dalam keputusannya, yaitu antara meninggalkan asrama dengan menyerahkan asrama ke prajurit Loch Ness dan pergi ke Assault Garden. Namun jika terjadi dengan Akademi, prajurit Loch Ness mungkin tidak akan peduli. Jadi Regina benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, Regina melihat sosok familiar berlari menembus hujan, dan dia adalah Sakuya. Dengan begitu Regina pun segera memintanya menuju Assault Garden ke-6. Nah, di Assault Garden ke-6, di mana saat ini Elvin berdiri di alun-alun museum. Elvin dengan sibuk mengirim informasi untuk membantu warga dan menyampaikan posisi Void kepada pendekar pedang suci yang bertarung. Bahkan untuk melakukan itu, Elvin sampai mengerahkan 8 bola sekaligus, sehingga banyaknya informasi yang masuk sangat membebani pikirannya. Namun bagaimanapun kekuatannya sebagai analisis sangat dibutuhkan. Bahkan dengan bolanya itu, Elvin mencari Rizelia dan Leonis. Elvin sangat mengkhawatirkan mereka berdua. Elvin juga mengkhawatirkan kakaknya yaitu Clovia. Elvin tidak tahu apa yang dipikirkan kakaknya. Terlebih, Elvin baru saja mendengar kata Darlor darinya, sesuatu yang tidak Elvin tahu apa artinya itu. Sementara itu, Leonis dan Black Cat menyaksikan Void yang semakin bermunculan dari retakan. Sekarang setelah mempertimbangkan situasinya, Leonis memutuskan akan membunuh naga Vera dan kemudian membangkitkannya kembali. Leonis mulai melantunkan mantra tingkat 10. Kemudian bola gelap raksasa terbentuk di atas naga Vera dan mendorongnya ke bawah laut. Sementara Leonis dan Black Cat melayang di dekatnya. Tidak hanya itu, sebuah bola darah yang Leonis keluarkan menjadikan laut terbelah dan membuat penghalang kegelapan sekelilingnya. Ini adalah bidang batas Dewi, penghalang yang dihasilkan oleh siru unik Roselia X-Star. Hanya ada 2 metode jalan keluar: pejuang bisa berhenti, bertarung dan mencapai kesepakatan, atau satu pihak mati. Kembali ke tempat Sherry, di mana dia baru saja menghindari serangan iblis kadal dan sekalian meluncurkan pedang kegelapan tepat mengenai kepala iblis kadal, sehingga dia pun kembali terbenam ke dalam bayangan. Dan sekarang hanya iblis spiral yang tersisa, namun kekuatannya jauh berbeda dari iblis sebelumnya. Dengan begitu, Sherry menarik bila Ebon, belati kupu-kupu kematian, yaitu Revisca, senjata sihir pemberian Leonis. Kemudian Sherry mendorongnya ke dinding, gedung, dan melompat. Sementara iblis spiral berlindung di bayang-bayang. Saat Sherry melompat, Revisca membentuk salinan dirinya di udara. Pisau yang tak terhitung jumlahnya menghujani iblis spiral, namun sepertinya tidak mengenai apapun. Tiba-tiba lengan obsidian hantu menjulur dari dinding di sekeliling Sherry, melilit dan menjerat anggota tubuhnya. Satu demi satu laba-laba keluar dari bayang-bayang di dinding, dan itu mirip seperti iblis yang menyerang Sakuya dan Leonis. Sekarang, Sherry mengerti bahwa laba-laba itu diciptakan oleh kekuatan iblis spiral.
Iblis spiral mengatakan apa yang Sherry lihat adalah kekuatan pedang iblisnya, dan itu pemberian oleh Yang Agung. Sherry menanyakan siapa yang dia bicarakan. Sambil mencibir, Iblis spiral berkata Sherry tidak perlu tahu, karena Sherry sebentar lagi akan mati. Saat berikutnya, iblis laba-laba meledak sekaligus. Scene pun kembali berpindah ke tempat Rizelia dan Arle, di mana mereka sedang berlari menuju ke permukaan menggunakan tangga darurat. Sesampainya di atas, mereka diserang oleh sejumlah bola api. Namun untungnya mereka langsung menyadarinya dan melompat ke depan untuk menghindarinya. Berikutnya Nefakas muncul dari celah void dan menyerang mereka menggunakan baut petir hitam. Namun itu segera diblokir oleh Arle menggunakan pedangnya dan menerjang Nefakas. Sayangnya, Nefakas kembali menghilang ke dalam celah void, lalu muncul di belakang mereka. Seketika itu juga Arle berbalik dan menyerangnya. Namun pedang Arle segera diblokir oleh tongkat Nefakas. Mata Arle melebar ketika menyadari tongkat yang digunakan untuk memblokirnya adalah tongkat salah satu pahlawan. Berikutnya Nefakas menggunakan sihir mantra ketiga. Menyadari itu, Arle segera mundur. Nah, pada saat itu juga sebuah ledakan besar meledak, dan ledakan itu mengenai Arle. Setelah kejadian itu, Nefakas menyimpulkan bahwa kekuatan Arle saat ini jauh dari kekuatan aslinya. Rasa dilupakan, Rizelia segera berteriak menerjang Nefakas dengan pedang sucinya. Namun Nefakas menghindarinya dengan mudah. Berikut Nefakas membuat penghalang suci di sekeliling Rizelia, sehingga Rizelia segera ambruk diakibatkan rasa sakit yang membakar dan mendesis. Dengan kekuatan Rizelia yang sekarang, Nefakas bingung bagaimana dia bisa berhasil menghancurkan wadah Dewi. Dengan begitu Nefakas dengan kasar mencengkram Rizelia dan akan memeras semua informasi darinya. Dan pada saat itu juga sebuah kilatan cahaya melesat ke arahnya dan secara refleks menangkisnya. Serang itu berasal dari Sakuya yang baru saja muncul. Dengan tenang Sakuya meminta maaf atas keterlambatannya pada Rizelia. Kembali ke pertarungan Leonis dan Naga Feyre, di mana saat ini dia masih berada di punggung Blackas sambil melakukan penyerangan terhadap Naga Feyre. Dan selama pertarungan itu Leonis menyadari bahwa sihir tidak mempan terhadap Feyre. Bahkan sihir tingkat 10 tidak ada apa-apanya bagi Feyre. Mungkin jika lawan lainnya, sihir tingkat itu akan menjadi kemenangan yang pasti. Sehingga Blackas menyarankan Leonis untuk menyegel Feyre di alam bayangan. Leonis mempertimbangkan ide itu sejenak, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Leonis berkata itu akan memberinya musuh lain untuk bertarung, karena antek ketiga Leonis disegel di sana, dan mereka di luar kekuatannya untuk mengontrol saat ini. Jadi satu-satunya yang dapat dia lakukan untuk mengakhiri ini hanya dengan pertarungan jarak dekat. Dengan begitu, Leonis mengucapkan mantra penguat sihir dan melepaskan serangkaian mantra tingkat 8 taktis. Pada saat itu juga Naga Feyre melolong dan menimbulkan petir di dalam penghalang, sehingga membuat Blackas melompat menjauh secara akrobatik meluncur dari dinding penghalang untuk menghindari petir. Leonis memerintahkan Blackas berhenti karena tubuhnya yang sekarang tidak bisa mengikuti. Namun Blackas tidak berhenti. Dengan begitu Leonis menggunakan mantra Reader Unity untuk memastikan dia tetap menempel pada Blackas. Blackas berlari dan melompat, berpacu secara vertikal ke atas penghalang.
Feyre mengangkat kepalanya dan melepaskan semburan api. Alih-alih menggunakan si pertahanan, Leonis secara refleks melemparkan mantra elemen es ofensif, sehingga memenuhi area itu dengan kabut tebal. Meski dalam kabut, Blackcast tidak berhenti. Feyre kembali menyemburkan nafas api. Blackcast melesat untuk menghindari api yang membakar. Leonis berharap pertarungan jarak dekat akan lebih mudah. Pada saat itu juga Feyre mengalami perubahan mendadak. Nah, sementara di pertarungan lain, di mana Sakuya melepaskan ayunan cepat dengan tubuhnya dikelilingi listrik. Bahkan setiap pukulannya yang begitu cepat membuat Rizlia yang masih terbaring di lantai tidak bisa mengikutinya. Namun, sesuatu tentang kehebatan pedang dunia lain terasa aneh bagi Rizlia. Dengan begitu, Rizlia mengumpulkan mana di mata vampirnya. Rizlia bisa melihat bentrokan antara temannya dan Nefakes, sehingga pada saat itu juga dia melihat apa yang mengganggunya. Di mana tangan kanan Sakuya yang menggenggam Raikimaru diselimuti uap hitam. Rizlia pikir itu mirip dengan racun Void, namun dia masih meragukannya. Dan pada saat itu juga Arle bangkit dari pingsannya. Seketika itu juga Arle menghancurkan sihir suci yang mengurung Rizlia dengan pedangnya. Kemudian mendekati Rizlia dengan merangkap. Arle memberitahu Rizlia bahwa meski Sakuya itu kuat, dia tidak akan mampu menghadapi Nefakes sendirian. Setelah mengatakannya, Arle pun kehilangan keseimbangan dan pingsan. Rizlia segera menangkapnya. Rizlia hampir tidak dalam kondisi yang lebih baik. Kemampuan Ratu Vampirnya sudah bekerja untuk menyembuhkannya, tetapi itu menghabiskan banyak mana. Bahkan untuk bangkit saja dia tidak kuat. Tetapi Nefakes adalah monster dengan kekuatan yang tak terduga. Sakuya tidak bisa melawannya sendirian. Jadi Rizlia tidak punya pilihan lain dengan menghisap sedikit darah Arle. Sementara itu, Leonis dan Blackcast memperhatikan Feyre mulai mengeluarkan racun hitam yang membuat bentuknya terlihat semakin menjijikkan. Leonis mendarat di tanah, menghadap langsung ke Feyre. Leonis menggunakan Black Stiran, di mana api hitam menyelimutinya dan Blackcast. Hal itu memungkinkan Leonis untuk mengambil kekuatan Blackcast ke dalam tubuhnya. Karena pedang Dainsleif tidak bisa dicabut, Leonis mengembalikannya ke dalam bayangan dan memegang pedang lain. Itu adalah Zostar Mezekis, senjata pembunuh Darlor. Pedang ini lebih dari mampu menembus sisik kerajaan naga. Leonis berkata, sampai saat ini selalu menyesal tidak bertarung di sisi Feyre sampai akhir, kata Leonis sambil mengangkat pedangnya yang perkasa. Sebagai Raja Undead, Leonis ingin mati dengan terhormat dalam pertempuran melawan 6 pahlawan. Namun Roselia telah memberinya tugas lain dan dia terus hidup terbangun di zaman baru ini. Di tempat Sakuya saat ini, dia terus mengainkan pedang Raikimarunya dengan kecepatan kilat sambil menghindari bola-bola api yang Nefakes luncurkan dari tongkatnya. Sakuya sudah beberapa kali melancarkan serangan terkuatnya dan membuat kejutan dari tebasan ke Nefakes. Namun tidak satupun dari serangannya yang berhasil. Malah Nefakes dengan tenang seakan mengejek Sakuya. Malahan Sakuya terkena serangan pila es yang Nefakes luncurkan dan itu melukai tubuh Sakuya. Saat Nefakes akan meluncurkannya sekali lagi, sebuah pila darah melesat ke bahunya. Ketika Nefakes berbalik, Nefakes menemukan Rizlia mengayunkan pedang sucinya dan memotong lengan kanan Nefakes yang memegang
tongkat. Hal itu membuat Nefakes melompat mundur dan memasang wajah kepanikan. Nefakes tidak menyangka Rizlia bisa bebas dari kurungan cahaya yang dia buat. Nah, saat itu Rizlia melihat sesuatu yang aneh, di mana tangan Nefakes terpotong, tidak berdarah, melainkan kabut hitam muncul dari lukanya. Pada saat itu juga Nefakes mengirim cahaya pemurnian pada Rizlia. Namun itu segera lenyap, terkena gaun leluhur Ratu Vampir Rizlia. Saat Nefakes bersiap akan melantunkan mantra penghalang sekali lagi, Sakuya melesat melewati Rizlia dan memotong lengan kiri Nefakes. Tidak hanya itu, pedang suci Rizlia menusuk dada Nefakes. Kemudian bila darah yang tidak terhitung terbentuk dan mengenai Nefakes, mengurungnya di sangkar merah. Rizlia mengangkat pedang berdarah dan meneriakkan Blood Storm. Badai darah mulai berputar dan menebas Nefakes. Namun Nefakes tidak tampak ketakutan. Malahan Nefakes tertawa. Nefakes berkata dia telah meremehkan manusia. Pada saat itu juga mata besar muncul dari tangan Nefakes dan melotot ke arah Rizlia. Hal itu membuat Rizlia membeku. Nefakes berkata sebagai penghormatan kepada manusia, dia akan mundur. Namun sebelum Nefakes pergi, Nefakes mengeluarkan batu berbentuk segitiga dan menerbangkannya ke Rizlia. Meski Rizlia sempat menghindarinya, batu itu menghilang tepat di dadanya. Nefakes berkata, semoga Rizlia terbukti sebagai wadah yang layak untuk sang dewi. Nah, saat Rizlia meraihnya, Nefakes menghilang. Sakuya berkata dia pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Void Lord yang menghancurkan Sakura Orochi terlihat seperti manusia. Di sisi lain, di mana saat ini Sherry mulai kelelahan menghadapi Raspilius, yaitu iblis spiral yang saat itu terus menciptakan banyaknya iblis laba-laba. Terlebih setiap Sherry menyerang laba-laba itu dengan cambuk, laba-laba itu meledak, sehingga seringkali Sherry terkena ledakan di punggungnya, dan tentu itu memberikan luka pada Sherry. Sherry merasa dirinya semakin lemah. Jika dia terus menghadapi Raspilius, mungkin dia akan kalah. Nah, pada saat itu, sebuah cincin jatuh ke genangan air. Itu adalah hadiah dari Leonis. Cincin yang mampu memanggil monster yang kuat. Sherry memutuskan untuk memakai cincin itu. Nah, sementara melihat Sherry membungkuk sebagai celah, iblis laba-laba menerjangnya. Dan pada saat itu juga Sherry memanggil tuannya. Kembali ke pertarungan Leonis dengan Feyre yang berubah menjadi Void. Pertarungan ini sangat epik, di mana Leonis berlari dan melompat untuk menghindari hembusan api Feyre dan membuat kawan besar di tanah. Namun sekarang Leonis telah berada di atas kepala Feyre. Dengan begitu Leonis mengangkat pedang penghancur Darlor dan menyalurkan sihir di bilahnya. Namun saat mengayunkannya, tangan Void menyembur keluar dari tubuh Raja Naga dan menggenggam Leonis. Leonis jatuh di udara, berjungkir balik saat dia menebas lengannya. Dan kemudian Leonis menusukkan pedang penghancur jahat ke leher naga Feyre. Pedang Leonis berhasil menembus kulit Feyre. Semakin Leonis memaksanya masuk, Feyre mulai melolong dan mengepakkan sayapnya untuk kabur. Saat dia naik ke langit, Feyre menabrakkan dirinya lagi ke dinding penghalang. Sementara Leonis mati-matian mencengkram Zolstar yang masih tertancap di leher naga Feyre. Sebelum pedangnya tercabut, Leonis memasukkan mantra tingkat 6 ke tubuh Feyre. Dan pada saat itu juga dia terjatuh.
Salah satu pangkal sayap Vera berhasil dia tebas. Tidak hanya itu, pada saat Vera akan memakannya, Leonis melantunkan mantra pembangkit. Dengan begitu, seekor naga tengkorak menggigit kerongkongan Vera. Namun ciptaan Leonis hancur terkena ayunan ekor Vera. Tapi Leonis berhasil membuat jarak antara dirinya dan Vera. Anehnya, Leonis memperhatikan Vera mulai membengkak dan semakin membengkak. Bahkan tampilannya sudah tidak layak dilihat. Leonis sudah tidak tahan melihatnya dan berencana akan mengakhiri ini. Setelah memberikan mantra untuk memperkuat pedangnya, Leonis berlari ke arah naga Vera dan menusukkan jantungnya. Leonis membuat beberapa ledakan mantra ke-10 ke dalam tubuh Vera, sehingga ketika pedangnya hancur, Vera, Raja Naga, hancur berkeping-keping. Tanpa membuang waktu, Leonis menarik tongkat silet Sin-nya. Leonis berencana membangkitkan Vera kembali. Leonis memercikkan darah ke atas sisa-sisa Vera dan melantunkan mantra dari alam kematian. Lingkaran mantra memancarkan cahaya yang tidak menyenangkan, dan mantra itu mulai berlaku. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Leonis tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya, dan dia menghilang. Nah, kembali ke tempat Sherry, di mana saat-saat laba-laba iblis akan menyerangnya. Sherry melihat semua telah membeku, dan terlebih hal mengejutkannya adalah tuannya yaitu Leonis berada di hadapannya. Sherry secara spontan menanyakan kenapa Leonis ada di sini. Akan tetapi dia juga tampak bingung. Namun setelah melihat cincin pemberiannya, baru dia mengerti. Leonis dengan malu-malu menjelaskan kalau dialah Lord terkuat itu. Namun reaksi Sherry yang datar membuat Leonis kesal. Ditambah Sherry tertawa. Perkataan Leonis terkadang sangat lucu. Setelah pembicaraan singkat mereka, Leonis akhirnya berbalik menghadap ke iblis spiral. Nah, tidak butuh lama, Leonis melenyapkan iblis spiral itu hanya dengan sihir tingkat 8. Setelah membereskannya, Leonis mengajak Sherry untuk pulang. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.